Jadi dia itu Tinkercad itu adalah aplikasi berbasis eh, web dan dia itu full gratis ya. Jadi kita ketik aja sini Tinkercad. Oke. Jadi tinkercad.com seperti ini. Nah, ini sebelumnya kalau ini kan kalau sudah masuk ya. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, tapi kalau misalkan dia kita posisinya kita logout, misalkan punya saya ini kita logout. Nah, ini adalah penampakan awal Tinkercad. Jadi Tinkercad ini adalah aplikasi gratis punyanya Autodesk yang berbasis web. Jadi tidak ada di berbasis yang ada di handphone ya. Jadi dia memang harus menggunakan laptop dalam penggunaan Tinkercad ini. Kemudian kalau ingin masuk ke dalam Tinkercad ini maka kita login terlebih dahulu. Nah, oh, tak kedengeran ya. Bentar-bentar. Kalau sekarang kedengaran ya, teman-teman. Jadi Tinkercad itu eh, berbasis web ya. Nah, di sini kalau eh, kita buka apa namanya, kita buka aplikasi berbasis web ini. Di sini ada kalau kita login ya, di sini ada pilihan educator, student with class code, ada student account, ada personal account. Jadi kalau misalkan kayak saya ini kan guru di salah satu sekolah swasta, jadi saya pakai yang educator. Nah, untuk masuk ke dalam Tinkercad ini, itu kita bisa sign in dengan Google, ya. Jadi kita bisa sign in dengan Google. Ya, harapannya kan semua pengguna kan sudah masuk mempunyai apa namanya akun Google ya atau akun gmail.com ya. Tinggal masukin aja pakai gmail.com. Jadi harapannya memang awal syaratnya adalah mempunyai apa namanya mempunyai akun Gmail atau akun Google. Nah, ini adalah penampakan Tinkercad ya. Jadi Tinkercad itu definisinya bisa cari sendiri ya, mungkin definisinya. Tapi yang sini kita bisa belajar yang lebih mengarah ke simulasi sebenarnya. Jadi dia kekuatannya di Tinkercad itu adalah simulasi. Jadi dan sebenarnya dia juga bisa desain untuk keperluan 3D print, 3D printer atau 3D printing ya. Seperti ini. Jadi ketika sudah masuk ke Tinkercad, kita Autodesk ya, ini punyanya Autodesk dan ini gratis ya, tidak ada pungutan biaya sama sekali dan bisa share karya dan seterusnya. Nah, di sini itu ada belajar macam-macam ya, dari 3D design, kemudian ada kita membuat misalkan sirkuit atau skema elektronika misalkan di sini dan di sini juga kita bisa belajar coding yang berbasis blocks dan ada SimLab. Nah, ini yang lebih menyenangkan ya nanti di SimLab ya. Nah, ternyata di sini juga ada iPad ya. Jadi bisa dijalankan di iPad. Nggak tahu kalau misalkan di Android saya belum nyoba. Oke, jadi biasanya kalau kita mengawali itu di create ya. Di sini ada 3D design, ada circuit. Nah, ini karya-karya saya. Jadi misalkan kalau saya klik di sini, ini ada 11 karya yang sudah pernah saya buat misalkan. Nah, ini misalkan yang kita pernah buat kemarin, simulasi bola ini kita belajar kemarin, kemudian ini yang kita akan belajar pada hari ini. Ya, ini yang 3D design. Kemudian ada yang sirkuit. Nah, sirkuit ini bahkan bisa membuat simulasi menggunakan Arduino. Ya, jadi banyak yang menggunakan Arduino di sini. Memang dibatasi Arduino-nya itu di Arduino Uno. Arduino Uno, ya, Arduino Uno. Kemudian ada code blocks. Di code blocks ini kita membuat 3D tapi dengan mekanisme coding terlebih dahulu. Jadi kita menggambar 3D tapi dengan eh, mekanisme coding yang berbasis blok.
Nah, kita fokuskan pada hari ini di 3D ya, teman-teman. Jadi di 3D ini kita bisa klik create. Nah, ini kita create, kita pilih yang 3D design. Nah, create di 3D design ini kita bisa menggambar atau mendesain bentuk 3D ya, bentuk 3D. Jadi ada balok, ada silinder dan seterusnya ya di sini. Nah, yang kita fokuskan pada hari ini adalah belajar menggambar 3D dengan sketch. Ya, nanti kita sketch. Tapi sebelumnya kita review dulu ya cara pembuatan 3D ini. Jadi di ini ada work plan ya. Jadi ada work plan. Work plan-nya ini seperti apa namanya apa seperti alas ya. Jadi biasanya alas ini yang untuk kita 3D printer ya, pakai alas ini. Kemudian di alas ini ada apa namanya satuan untuk ininya, satuan antar satuan ukurannya ya, jadi milimeter ya. Kemudian kalau kita mau menggeser ini, ada mouse itu kan ada tiga ya teman-teman. Jadi ada klik kiri, klik kanan, kemudian ada roda yang bisa kita roll ya. Jadi rodanya itu bisa maju mundur seperti ini. Jadi kalau misalnya kita zoom in, kemudian ini ada zoom out ya. Itu pakai roda ya ada di mouse. Kemudian kita bisa select ya. Select itu pakai klik kiri, jadi diklik, di drag seperti ini. Kemudian ada yang klik kanan. Klik kanan kalau misalnya kita klik sekali terus kita geser-geser ini bisa klik tahan dan geser-geser. Kita geser workbench-nya ini juga ikut kegeser. Ini itu untuk direct ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau mau apa namanya kita mau tampilan yang dari atas top misalkan. Jadi seperti ini. Nah, ini top. Kalau mau ke samping seperti ini. Nah, ini ke samping ini kan perspektifnya nggak lurus ya. Nah, kalau ingin meluruskan perspektif maka pakai yang ini di sini. Di sini ada switch to flat view. Nah, ini jadi cuman garis saja jadi samping. Nah, ini kita akan apa namanya latihan ya untuk kita menggunakan 3D. Kemudian di sini ada fill fit all in view F. Jadi biar nanti satu tampilan jadi fit. Di sini ada home. Nah, ini kembali ke posisi atas. Oke, sekarang kita misalkan membuat ya teman-teman ya. Jadi kita membuat contoh aja misalkan. Kita biasanya kalau kita belajar itu di awal itu kita bikin blok box ya, kita klik box. Kalau kita sudah klik klik satu kali aja boxnya, terus kita arahkan ke work plane-nya, maka di sini akan keluar boxnya ya. Tapi dia dalam bentuk yang transparan. Ya. Kita klik aja di sini, nah di sini akan muncul titik-titik untuk kita bisa resize atau kita membesarkan baloknya. Di sini juga bisa kita pakai apa namanya angka-angka atau satuan yang bisa kalian ketik sendiri. Tapi juga bisa kita klik tahan klik kiri tahan dan kita besarkan ya. Nah ini untuk membesarkan kita bisanya kalau misalkan kita klik yang sudut dia akan besar seperti ini. Tapi kalau kita pilih yang kecil-kecil yang hitam ini maka dia akan beda ya. Nah kalau ingin yang kalau undo bisa pakai ini ya teman-teman atau Ctrl Z. Sini ada Ctrl Z, ada Ctrl U, ya, ini untuk duplicate dan ini untuk sampah kalau misalkan jadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin simultan untuk membesarkan atau resize atau membesarkan objek, maka diklik salah satu dari yang paling pojok dan tekan Shift bersamaan di keyboard, maka kita tarik ini, maka dia akan eh, besarnya itu simultan atau besarnya itu presisi seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada untuk memanjangkan ke atas ke bawah dan yang panah yang kecil ini atau lisma yang kecil ini. Nah, untuk misalkan ini objeknya terlalu pinggir ke sini, maka kalau ingin menengahkannya, kita bisa klik roda yang ada di mouse untuk kita klik tahan, kita tarik ke sini. Jadi kita bisa geser objeknya atau geser tampilannya ya. Ada kita bisa melihat di semua sisinya. Nah, kita bisa kisi.
Nah, ini untuk balok ya. Dan di sini ada whole, ada solid ya. Kalau whole itu dia itu seperti kalau kita ingin membuat lubang atau potongan itu pakai hole. Contoh, misalkan ini kita salah satu baloknya ini, kemudian kita mau bikin balok lagi yang dia tuh hole. Jadi gambarnya itu kayak abu-abu dan bergaris-garis ini berarti dia hole. Kita klik di sini, kita letakkan di bagian sini misalkan. Kita juga bisa arahkan. Kalau misalkan ingin presisi, kita bisa lihat kiri kanan di seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin lebih persis, bisa ke top seperti ini. Dan kita bisa menggeser sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan seperti ini ya. Terus kemudian kita besarkan ke atas misalkan, atau kita undo sebentar, terus kita panjangkan ke atas seperti ini. Nah, kalau ingin dia dia yang whole ini memotong yang ini, memotong yang solid, maka kita klik kedua-duanya. Ya. Jadi kalau klik kedua-duanya itu caranya gimana? Diklik ini, di objek ini, kemudian di shift, tekan shift, dan kita klik salah satunya di sini. Jadi tekan dua-duanya. Atau kita select pakai klik and drag seperti ini. Kedua-duanya. Kemudian setelah itu baru kita pilih group. Nah, ini sudah dalam keadaan dia terpotong seperti ini. Ya, ini kalau tampilan dari bawah ya teman-teman ya. Karena jadi kepotong. Nah, kalau kepotong sudah nggak bisa kembalikan ya. Kalau mau dikembalikan ya tinggal pakai undo aja. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk kalau misalkan whole ya, konsep untuk memotong objek ya. Jadi kalau memotong objek caranya seperti itu. Oke, nah kemudian ini ada panah yang seperti ini. Jadi ini untuk memutar objeknya berapa derajat sesuai dengan ininya kita. Kemudian ada lagi yang sini, ini untuk memutar secara yang sumbu vertikal atau sumbu 0 derajat misalkan. Sama dengan ini juga untuk seperti ini. Oke. Nah, ini eh, apa namanya konsep dasar tentang pembuatan 3D ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita belajar yang kita menggunakan tools ini ya, tools sketch ya. Jadi ini saya del aja. Kemudian saya kembalikan ke top. Saya kembalikan ke top seperti ini. Ini kalau misalkan agak mengganggu ya tinggal kita klik panah kecil ini dan seperti ini. Oke, kita arahkan ke tengah. Ini ada hasil potongan yang kurang rapi yang kita bisa del. Oke, kemudian kita klik ini sketch dan dia akan mengarahkan, kita arahkan mau gambar sebelah mana. Jadi kita arahkan kayak gambar ujungnya pena gitu ya. Kita klik di sini dan dia akan berpindah ke medium dua dimensi terlebih dahulu. Ya, ada medium dua dimensi. Di sini ada garis, di sini ada kurva atau curve. Ya. Di sini ada Bezier. Bezier itu nanti saya akan tunjukkan Bezier itu seperti apa. Jadi kalau kita ingin, dan kita harus tahu ya satuannya ini adalah 1 mili ya, 1 milimeter ya. Antara ini jaraknya satu foto ini ya. Misalkan kita ambil 2 mili, berarti kita gambarkan ini. Jadi klik ini, klik kemudian kita tarik ke sini. Ini kita pasti berarti kalau tiga satuan ini berarti 3 mili ya. Kita cuma 2 mili. Kemudian kita gambar seperti biasa. Misalkan kita gambar seperti ini. Kemudian nanti di close. Nah ini sudah jadi eh, medianya sudah jadi atau bentuknya yang kita buat sudah jadi. Kemudian kalau misalkan ingin mau apa namanya salah satu pojoknya ini dia dijadikan lengkung, maka kita seperti tadi ya kita klik ini, kemudian kita klik Bezier-nya atau modify selected image. Kita klik salah satu garis di sini, kemudian kita buat dia lengkung seperti ini. Nah,
Nah, ini kan ada, misalkan lengkungnya nggak presisi ya, atau kita klik di sini, kita klik yang ini. Terus ada yang tidak presisi, kita bisa kan pakai bezier ke sini. Nah, ini ada kayak dua dua garis lagi untuk kita bisa. Oke, ini kenapa ya? Potong lagi. Setelah terdampar sebentar ya, mohon maaf. Oke, setelah ini sudah jadi, maka kita langsung finish sketch-nya, ya. Kita finish sketch-nya, kita klik, dan ini sudah jadi sketch-nya, ya. Tapi tingginya sesuai dengan perkiraan yang dibuat oleh Tinkercad. Nah, kalau kita ingin merubah, berarti tinggal kita rubah aja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sudah jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat bentuk-bentuk yang lain ya, misalkan bahkan kalau misalkan mau ini misalkan E ya, dan kita membuat sketch baru lagi ya, tinggal klik aja sketchnya. Nah, di sini itu ada kalau kita mau ngedit tampilannya ya, nah kita bisa klik di sini. Oke, nah ini udah jadi ya. Bentuk 3D-nya seperti ini. Kita tinggal mau seperti apa ngaturnya. Jadi ada di sketch seperti itu. Nah, nah ini kalau misalnya ingin kembali ke sketch tadi seperti ini. Nah ini kalau kita bikin baru lagi. Tapi hati-hati ya teman-teman ya kalau sudah jadi ini nggak bisa diedit lagi ya. Jadi kalau misalkan ingin membuat lagi berarti harus hati-hati dalam pembuatan ini. Memang ini ada keterbatasan ya. Tidak sama dengan AutoCAD ya teman-teman ya. Beda dengan AutoCAD. Kenapa kok beda dengan AutoCAD? Karena AutoCAD lebih lebih presisi lagi ya. Dia bisa bevel, dia bisa extrude dan seterusnya ya. Kalau ini tidak ada. Misalkan kita mau merubah salah satu titik yang di sini, terus kita mau buat dia lebih ke atas, misalkan tidak bisa. Ya, di sini tinggal bentuknya dasarnya ini. Memang ini adalah untuk medium 3 dimensi untuk pembelajaran anak-anak ya, misalkan seperti itu. Oke, ini sedikit tentang pembuatan sketch ya. Nah, saya akan mengulang bagaimana kalau misalkan kita membuat, ya ini saya del aja, kita buat yang lebih serius lagi ya. Coba kita buat sesuatu yang baru ya. Teman-teman tinggal lihat. Ini ada dua ya. Finish sketch. Nah, ini nggak bisa berarti ya. Saya kepengennya tadi itu memotong di dalamnya. Ya. Berarti pakai box tapi yang pilihannya yang whole. Nah, ini kan yang whole ini. Oke, kita pakai yang whole. Misalkan di sini kita klik di sini. Coba kita lihat. Kita angkat ke bawah. Kita kecilkan. Seperti ini. Kita ke atas. Kita coba. Oke. Oke. Terus kita agak ke bawah. Kemudian setelah itu select ini sama ini. Kedua-duanya. Setelah itu baru kita group. Nah, ini kita jadi ada box. Potong ke dalamnya. Oke, kita coba ke samping. Ya. Kemudian kita membuat sesuatu. Coba kita pakai ini. Oke. Kemudian kita ke atas. Seperti ini aja. Ini bentuknya asal ya teman-teman ya. Tapi ini untuk saya ada purpose atau ada uji coba tertentu ya. Kemudian kita jadikan satu ini sama ini tinggal di select sama ini sama ini.
Di-drag, terus kita jadikan satu. Dan kita memberi warna biar bisa beda. Ini ya, jadi ada bentuk seperti inilah ya intinya. Oke, kemudian kita ambil sphere, bola, kita taruh sini aja, taruh di tempat yang asal dulu. Kemudian nanti kita edit ya, kita bisa zoom out pakai roda yang ada di mouse, kemudian kita kecilkan. Nah, kecilkannya untuk presisi, kita tekan shift di keyboard dan kita kecilkan ke atas ini. Dan kita arahkan dia ke atas. Kita coba di samping. Kalau di sini kita bisa juga menggerakkan yang ini ya, menggerakkan yang box yang ada di kiri atas ini ya. Kita coba di right, kita agak ke sini. Kemudian kita bisa pindahkan ke front. Nah, ini ke sini kita taruh di sini. Nah, ini rencananya coba saya ingin bolanya itu jatuh ke bawah sini dan masuk ke dalam kotak sini. Ya, kita nanti pakai simulasi tentunya teman-teman ya. Oke, ini kalau mau dipresisikan lagi dari atas, oke udah cukup. Oke, seperti ini. Sip, udah jadi. Nah, sekarang kita coba ke simulasi ya. Kalau mau ke simulasi, kita klik yang ini teman-teman ya. Apple SimLab ya. Jadi yang gambar apel jadinya jatuh. Kita klik SimLab, kemudian, nah kita tunggu sesaat karena ini mau di apa namanya mau disimulasikan. Jadi dia harus mengetahui wordnya atau seperti apa maunya kita mengisi environment-nya ya. Oke, ini kita jadikan dia sebagai, nah ini ada lambang ya teman-teman ya. Di sini ada, ini kalau ini mau hide, kalau mau hide seperti ini, kalau oke, klik aja. Kemudian di sini ada gambar kayak bola jatuh gitu ya. Di sini ada make static ya. Jadi kepengennya ini kalau kita dia itu jalankan, coba ya kita jalankan ini. Bentar. Oke. Oke, di sini misalkan kita klik ini, kemudian kita dia itu sebagai statis ya. Sedangkan yang ini dinamis. Kenapa kalau ini statis? Dia nggak bergerak kemana-mana. Kalau yang ini kan bergerak dari atas ke bawah. Maka kalau ini dijadikan dia dinamis, sedangkan ini dijadikan dia statis. Tapi ini kan disebutnya make dynamic. Jadi kalau diklik dia jadi dinamik. Kalau diklik yang ini dia menjadi statis. Jadi mana objek yang bergerak, mana yang diam. Kalau yang ini diam maka statis. Kalau yang ini bergerak maka dia jadi apa namanya dinamik atau statis. Kemudian kita pergi ke materialnya ya. Jadi ini dijadikan material apa? Misalkan di sini ganti materialnya ada plastik, ada concentrate, ada rubber atau karet, ya. Ada bouncy rubber misalkan. Coba yang rubber ya, tidak karet. Ya. Sedangkan yang ini jadikan kayu aja. Materialnya sebagai kayu. Hardwood misalkan ada softwood, ada hardwood. Nah ini yang hardwood. Dia berubah gambarnya. Oke, sudah. Kemudian, nah ini ada bentuk-bentuk yang beda-beda ya teman-teman ya. Nah ini tinggal di-share. Nah seperti ini. Tinggal di-share. Sebenarnya sih ada play ya. Tunggu dulu nih teman-teman ini kenapa kok nggak bisa di play ya di sini ya. Nah, show. Nah, ini kalau mau berubah bentuknya kayak apa namanya yang disebut dengan apa ya biasanya game-game itu. Terus yang ini kalau mau jadi bentuk logo Lego kok logo. Ya.
Ini harusnya ada play di mana ya playnya? Oh, di sini ya kelihatan ya. Oke, ini ada playnya teman-teman. Ini ada annotate-nya ketutupan. Ini diklik spacebar atau kita kalau mau simulasinya dijalankan kita bisa klik spacebar ya atau spasi. Nah, ini kayak seperti itu. Jadi masuk ya ke dalam. Kalau nggak terlalu kelihatan ya ini di close dulu aja, di reset ya teman-teman. Ini taruh lebih ke atas lagi. Ya. Coba ya kita jalankan simulasinya. Oke. Nah, malah keluar. Oke. Tapi dia berubah-ubah pastinya. Mulai keluar. Berarti terlalu terlalu ke atas ya teman-teman ya. Oke, ini bisa agak ke bawah sedikit. Seperti ini. Coba kita simulasi lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam box. Nah, setelah dijalankan ya, animasinya kita bisa share. Kemudian kita bisa jalankan videonya, create video di sini. Nah, ini create video, dia akan minta waktu untuk render ya. Untuk render. Teman-teman ini beda dengan misalkan kayak 3D, apa namanya, Blender atau yang lain. Nah, ini kita bisa simpan di mana yang kita inginkan ya. Misalkan saya simpan di download, save. Nanti hasilnya sudah ada. Kita klik hasilnya. Teman-teman kelihatan hasilnya ya. Bisa dijawab di chat aja. Jadi ini apa namanya singkatnya untuk bagaimana kita menggunakan SimLab ya SimLab sama 3D ya dan bagaimana menggunakan apa namanya tools yang ada di sini tools Sketch. Nah seperti itu gambarannya kalau misalnya mau save hasil karyanya maka diklik di sini. Nah, secara otomatis kalau kita keluar dari mana? Keluar dari aplikasi ini, otomatis dia udah tersimpan dengan otomatis. Seperti itu teman-teman. Sedikit tentang apa namanya 3D yang ada di Tinkercad ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah keluar di sini kita klik Tinkercad, kita kembali ke apa namanya dashboard yang ke depan, ya otomatis sudah disimpan di sini. Nah ini juga bisa di-share ke teman-teman. Misalkan di sini dimasukin ke dalam kelas, kalau misalkan kita punya kelas, dan kita bisa share ke tempat ini biasanya sudah masuk ke dalam apa namanya karya-karya atau salah satu bentuk karya kita seperti itu. Oke, itu gambaran tentang bagaimana menggunakan Autodesk Tinkercad, terutama aplikasi Sketch tadi yang baru kita buat. Ini saya akan tunjukin lagi ya, misalkan ini. Ini yang pernah saya buat. Oke, misalkan ini kita simulasikan, kemudian kita jalankan. Kita menunggu. Oke, kalau sudah jadi, kita stop ya. Kalau kita nggak stop, dia akan terus-terusan ya. Maka ketika kita share, kita seperti ngerekam ya. Jadi rekamannya adalah sesuai dengan di mana kita berhenti tadi. Seperti itu. Oke, itu gambarannya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya akan memberi waktu teman-teman untuk bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Bisa klik di chat kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin ini materi singkat dari saya. Terima kasih. Saya kasih waktu untuk teman-teman bisa bertanya. Silakan.
ada lubang. Kalau huruf O ya teman-teman ya, kalau huruf O itu misalkan 3D ya, kita bikin baru ya misalkan ya. Nah, O itu agak unik ya, karena dia itu tengahnya ada lubang ya. Jadi di sini untuk huruf tidak ada ya di sini ya. Coba kita cari shape yang huruf ya. Di sini sepertinya tidak ada apa namanya shape huruf ya. Coba di sini ada, ini ada letters and numbers. Kalau misalkan mau jadi O, di sini cari ada O apa enggak ya? Ini ada nol ya di sini. Ada nol. Ini kalau mau jadian ya. Ini ada nol di sini. Klik di sini. Ini kan udah jadi nih. Kalau mau jadian ya seperti itu. Nah ini. Nah, tapi kalau yang dimaksud tadi itu menggambar sebuah yang apa namanya kayak huruf O tapi di mana menggunakan apa tadi? Sketch ya tadi ya. Oke, coba kita lihat di sini. Kita sketch gini. Nah, kita gambar sketch di sini, kita gambar O. Nah, kalau gambar O kita pilih jangan yang garis gini ya, tapi kita pilihnya yang Bezier ya. Jadi, nah, kita bisa langsung taruh gini. Ini saya nggak terlalu rapi ya, bisa ngerapikannya nanti. Nah, kalau mau ngerapikannya tinggal diedit ya. Di sini ada dua ya, di edit modify, kita bisa klik di sini. Nah, ini yang namanya Bezier tadi ya. Ini kalau misalkan mau kedua-duanya garis kalau tapi kalau misalkan ingin misalkan dia itu tumpul atau tajam itu bisa klik yang ini, teman-teman. Jadi tajam di sini nanti. Nah, ini sih patah ini misalkan seperti ini. Nah, ini kan tajam. Nah, ini udah jadi kan ya. Kemudian kita gambar lagi. Tapi kalau kita gambar di tengah ini, misalkan di dalam ya, misalkan kita gambar dalam sini. Kita gambar yang untuk lingkarannya ini. Jadi ada dua objek ya di sini ya. Tapi objek itu ketutup. Nah, ini kan harus harus dijauhkan dulu ya. Biar kita bisa atur sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak langsung ngatur gini, kalau kita finish sketch, nah ini yang objek yang tadi ketelan di dalam, jadi nggak kelihatan kan, gitu teman-teman. Dan ini udah nggak bisa ngedit lagi, ya seperti itu. Ini kelemahannya di situ. Tuh, kan hilang kan? Oke, coba kita klik lagi di sini. Nah, kita gambar misalkan pakai ini ya. Kita gambar O dulu ya, atau donat lah, gambar donat misalkan seperti ini. Maka kita gambar lingkaran yang lain itu agak menjauhan. Kita boleh, misalkan kita atur dulu di tengah dulu ya, misalkan kita tengah dulu biar kita bisa tahu ininya. Misalkan seperti ini, kita asal aja dulu. Nah, tapi ini agak dijauhkan dulu. Nah, kita finish dulu biar ada dua objek ini. Nah, ini objek ini, nah, ini jadi satu lagi ini nggak bisa berarti. Ya. Berarti kalau kayak gini siasatnya gimana? Siasatnya kita bikin lagi di luar, objek baru lagi. Nah, ini sudah bisa terpisah seperti itu. Baru ini dipotong dengan menggunakan hole. Seperti itu, teman-teman. Memang di sini kelemahannya untuk yang Tinkercad seperti itu. Jadi dia tidak bisa seperti apa Autodesk yang lainnya, AutoCAD atau yang lainnya. Oke. Oh, enggak sama sekali ya. Tidak sama sekali dengan Autodesk Maya, beda. Ini purpose-nya untuk belajar saja. Jadi apa namanya bentuk 3D-nya itu sederhana sekali, sederhana sekali. Kenapa sederhana? Kenapa sederhana sekali misalkan? Itu untuk misalkan orang-orang mau cepat untuk bisa di print di 3D printer. Kenapa? Nanti kan bisa diekspor ya teman-teman ya. Jadi ini diekspor, kemudian kita klik Fusion ini untuk bisa 3D printing atau kita klik ekspor ke 3D printer. Di sini ada 3D printer ya. Nah, di sini ada merek-merek mesin-mesin 3D printer. Misalkan MakerBot ya. Kita klik MakerBot. Nah, ini sudah continue to MakerBot. Nah, sayangnya saya belum punya mesinnya ya. Jadi ini bisa langsung ke Tinkerbot langsung di print 3D. Nah, itu tujuannya gitu kenapa biar cepat seperti itu aja.
Tapi kalau misalnya kayak Maya dan Blender dan seterusnya itu kan dia bisa apa namanya bisa modeling yang rumit-rumit ya. Tapi dia nggak bisa langsung ke mesin. Jadi dia harus convert dulu ke apa namanya extension yang bisa dijalankan oleh mesin baru dijalankan oleh mesin seperti itu. Jadi tidak jauh sekali dengan Autodesk. Memang ini satu produk dengan Autodesk ya. Jadi kayak Autodesk itu perusahaan besarnya dan ini salah satu yang ringan dan dia berbasis apa namanya web seperti itu. Itu jawabannya teman-teman ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus-bagus pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Insya Allah nih rekaman ini saya akan share di ini di YouTube ya. Nanti biar teman-teman bisa ngulas dan bisa coba lagi. Seperti itu teman-teman. Clear? Aman? Teman-teman? Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Apa saya cukupkan dulu? Nanti insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan lagi ya, karena kita masih belum bahas yang lainnya ya. Kayak kita sudah hari ini kita belajar dengan 3D, kita juga akan belajar materi yang lain tentang yang lainnya. Saya ulas sedikit aja tentang yang lainnya. Misalkan kalau ini kan tadi 3D ya teman-teman ya. Coba yang sirkuit. Yang sirkuit, maaf. Jadi kalau sirkuit ini misalkan saya klik free plot, terus ini Tinkercase. Nah, ini simulasi untuk bisa menjalankan Arduino Uno ya. Nah, ini Arduino Uno. Jadi Arduino Uno dan ini ada listriknya, di ini ada LED misalkan kayak gini. Kemudian hebatnya di sini ada codingnya teman-teman ya. Codingnya juga sama dengan Arduino IDE ya. Arduino IDE yang berbasis C++ ya. Kemudian kalau misalkan kita jalankan simulasinya, maka dia akan berjalan. Nah, ini nyala dua-duanya ya. Dan ini bisa diatur, nah, apa namanya, resistornya berapa ohm dan seterusnya. Nah, ini gambaran kalau misalkan kita menggunakan yang sirkuit. Nah, di sini ada banyak apa namanya komponen-komponen elektronika ya, dari yang basic sampai yang all, bahkan ada microbit dan Arduino. Arduino-nya juga ada macam-macam ya, tapi di sini cuma memakai Arduino Uno, tidak sampai ada Arduino apa namanya? Kalau Arduino kan macam-macam ya, teman-teman ya. Ada Arduino Uno, ada Arduino kok apa ya? Kok lupa saya. Ada Arduino apa lupa. Pokoknya banyak ya, ada yang sampai yang mini, yang kecil dan seterusnya. Nah, itu macam-macam. Kemudian kita juga akan bahas masalah yang lain juga. Yang terakhir produknya jadi ada tiga produk utama. Jadi ada 3D, ada code block. Jadi code block ini kita membuat 3D, tapi misalkan ini ada jam ya, Tinkercase. Tapi kalau membuat 3D ini harus melalui perintah-perintah coding ya atau sintas-sintas coding di sini sebenarnya. Nah, kayak gini. Ya, ini ada codingnya. Kalau kita jalankan, baru dia akan menjalankan animasi 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini memang kenapa kok blog dan kenapa kok codingnya bukan coding yang basis teks dan seterusnya. Karena ini memang untuk belajar anak-anak, ya, terutama di anak-anak SD maupun SMP dan SMA. Seperti itu. Jadi ini gambarannya produk Tinkercad yang lain. Mungkin kita akan belajar itu di waktu-waktu yang lain. Itu aja. Ada lagi? Klik aman ya di chat kalau sudah selesai. Aman ya. Oke. Kalau sudah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Insya Allah nanti videonya akan saya share eh, di grup apa namanya di grup yang kita sudah buat kemarin. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.